ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat polar dan hubungannya dengan integral lipat 2. Materinya adalah tentang apa itu koordinat polar, kemudian bagaimana kita bisa menuliskan persamaan dalam koordinat polar dan grafiknya. Kemudian bagaimana kita bisa menghubungkan koordinat polar dengan koordinat kartesius. Baru setelah itu kita bisa menghitung integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kemudian bagaimana kita bisa mengubah integral dari koordinat kartesius menjadi integral di koordinat polar. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, tentang apa itu koordinat polar. Koordinat polar, ya, ketika kita ingin mendefinisikan sebuah koordinat polar, maka yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita menentukan titik asal. Misalkan titik ini, titik O, atau kalau bahasa Inggris diambil dari kata origin, ya, sebagai titik asal, di mana titik ini adalah koordinat 0,0. Kalau di dalam koordinat kartesius ya, 0,0. Nah, titik asal ini kadang disebut juga sebagai kutub. Kalau kalian membayangkan peta bumi ya, yang dilihat dari atas, maka kita akan punya titik kutub ya sebagai titik pusatnya. Kemudian ada garis-garis yang keluar. Nah, garis-garis yang keluar itu disebut sebagai sorotan awal atau bahasa Inggrisnya lebih tepatnya initial ray ya, tapi saya mencari padanan bahasa Indonesia yang cocok tapi agak sulit. Sorotan gitu ya bahasanya, sorotan awal. Maksud dari sorotan awal itu seperti ini ya. Dari titik O kita buat garis dengan arah panah. Nah, ini ya, garis dengan arah panah ini seperti kalau kita memegang center ya. Seperti ketika kita memegang senter, ketika kita nyalakan, cahayanya akan menyorot ke arah tertentu. Nah, sorotan itu memiliki arah. Ya. Nah, maksud dari sorotan ini adalah garis yang memiliki arah, tapi dia masih terus ya, masih lanjut nggak berhenti sampai sini. Hanya arahnya saja yang kita tahu, tapi garisnya itu masih terus sampai tak hingga. Nah, pada dasarnya yang sering digunakan sebagai sorotan awal ini adalah sumbu X.
seperti yang saya gambarkan di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memiliki sebuah titik P? Misalkan titik yang warna biru ini adalah titik P. Maka titik P dalam koordinat polar, kalau kita lihat di koordinat kartesius, titik P ini adalah kira-kira misalkan 3,3 gitu ya. Tapi di koordinat polar, cara menuliskannya adalah titik P itu komponennya ada jarak ya atau R. Jarak ini adalah jarak dari titik tersebut ke titik O. Kemudian komponen selanjutnya adalah sudut theta. Sudut theta ini dari mana? Dari kalau kita tarik sorotan lagi ya dari O ke P. Kita buat sorotan baru ya dari O ke P. Dan seterusnya ya, dan diteruskan ya. Maka sudut theta ini adalah sudut terkecil atau sudut yang dibentuk dengan arah melawan jarum jam seperti ini. Sudut yang dibentuk dengan arah melawan jarum jam dari sorotan awal ke sorotan OP. Sudut ini adalah sudut theta. Seperti itu. Jadi kita punya notasinya adalah sekarang kalau biasanya X, Y, sekarang kita punya R, theta. Ya. Nah, beda dengan koordinat kartesius ya. Kalau koordinat kartesius X, Y itu kita punya titiknya tunggal ya. Cara menuliskannya tunggal. Tetapi untuk koordinat polar ini tidak tunggal. Kita bisa banyak cara merepresentasikan sebuah titik. Karena kita ambil karena seperti ini, kita ambil ilustrasi dari contoh berikut ini ya. Kita diminta untuk menuliskan semua koordinat polar dari titik P2, pi per 6. Maka caranya sama, kita buat titik O. Ini titik O. Kemudian kita punya sorotan awalnya. Ya. Kemudian 2, pi per 6. Mungkin di sini ya. Ini titik P2, pi per 6. Kalau kita ambil garis ya. Dari O ke P dan diteruskan lagi ya. Maka pi per 6 itu kan ini. Ini pi per 6. Tapi perhatikan bahwa kalau kita teruskan sudutnya, kita putar seterusnya ya. Sampai balik dan ditambah pi per 6. Maka kita akan bisa mendapatkan sudut yang kurang lebih sama. Sama dalam artian kita sudah muter satu kali, terus ditambahkan dengan pi per 6. Satu kali putaran ini kan 2 pi ya,
atau 360 derajat. Ya, dalam radian adalah 2pi. Ya. Ditambahkan dengan pi per 6, maka kita akan mendapatkan sorotan dengan kemiringan yang sama. Maka kita bisa menuliskan ini P 2, pi per 6. Kalau misalkan radiusnya 2, maka kita punya set tetanya itu bisa jadi pi per 6, kemudian 2pi tambah pi per 6, kemudian 4pi tambah pi per 6, dan seterusnya. Ya. Atau kita bisa rangkum jadi titik P 2, pi per 6 plus 2n pi, di mana n-nya adalah 0 atau plus minus 1 atau plus minus 2 dan seterusnya. Dalam hal ini koordinat P sama P 2, pi per 6 itu sama dengan koordinat P 2, pi per 6 plus 2np dengan n-nya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 dan seterusnya. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak kita punya R atau jarak ya, di sini, R yang negatif untuk koordinat polar. Untuk koordinat polar, R-nya bisa negatif. Di sini R negatif itu artinya kalau kita ingin dapat yang arah sana ya, yang arah ke koordinat P 2, pi per 6, R negatif itu arahnya kita balik ya. Jadi arahnya saya kasih panah yang balik ya. Sehingga sudutnya sekarang sudut yang ini. Yang searah jarum jam. Sudut ini sekarang kalau misalkan sudut yang ke sana adalah pi per 6, karena antara panah yang arah panah merah dan arah panah biru dalam satu garis itu total sudutnya harusnya pi ya. Dan karena arah sudutnya terbalik, maka arah sudutnya ini adalah min 5 per 6 pi. Sehingga ketika R-nya kita pilih min 2, tetanya itu bisa jadi min 5 per 6 pi atau min 5 per 6 pi plus 2 pi atau min 5 per 6 pi plus 4 pi dan seterusnya. Sehingga kita bisa juga tuliskan sebagai P min 2, min 5 per 6 pi plus 2n pi dengan n-nya lagi-lagi 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau bingung dengan yang R negatif ini artinya kita cari yang positif dengan arah biru, kemudian kita balik ke sana. Jadi
Positif dengan arah biru, jadi 2 dengan arah biru, dengan sudut min 5/6 pi, karena R-nya dinegatifkan, maka kita ambil yang arah merahnya. Sehingga kita dapat titik P yang ada di sini, di titik merah. Seperti itu, ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Tapi yang pasti yang lebih perlu kalian ingat adalah yang atas ya, dengan R positif. Minimal kalian bisa memahami bagaimana konstruksi koordinat polar dengan R yang positif. Baru kalau sudah paham betul dengan yang R-nya positif, kalian coba mengeksplor dengan R yang negatif. Seperti itu. Nah, dari definisi koordinat polar tadi, kita bisa membuat sebuah persamaan dengan koordinat polar yang disebut sebagai persamaan polar. Persamaan polar itu yang paling simpel adalah yang pertama R-nya konstan. Misalkan kita taruh persamaan polar R-nya konstan, misalkan persamaan polar R sama dengan 1. Dan tetanya bisa berubah-ubah. Maka R sama dengan 1 ini artinya lingkaran dengan jari-jari 1 ya. Atau R sama dengan min 1. Ini juga sama, hasilnya adalah lingkaran dengan jari-jari 1. Sehingga kalau misalkan R-nya konstan, di mana R-nya sama dengan C yang nilainya tidak 0, maka titik-titik P R, theta itu pasti titik-titiknya berjarak mutlak C satuan dari titik O, sehingga ketika sudut theta berubah-ubah, sepanjang sebuah selang yang memiliki panjang 2pi, jadi kalau tetanya kita puter sepanjang 2pi, maka kumpulan titik-titiknya adalah ini, kumpulan titik-titik P, C, theta adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari mutlak C. Ilustrasi lagi, misalkan kita punya set persamaan yaitu R sama dengan 1 dan theta dari 0 sampai misalkan pi per 2. Maka kalau kita gambarkan, kita akan punya ini titik O ya. Kemudian di sini adalah titik P R, 1,0 ya, karena jari-jarinya 1, sudutnya 0. Kemudian kita geser sudutnya sampai ke pi per 2 ya. Sudut pi per 2 itu kan sudut yang vertikal ya. Maka ketika kita geser pi-nya, kita dengan jarak R yang sama ya,
maka kita akan mendapatkan sebuah lingkaran di mana jari-jarinya tetap. Di sini R sama dengan 1. Yang kita dapatkan adalah seperempat lingkaran. Untuk contoh ini. Oke, kalau misalkan kita balik nih, tetanya yang konstan. Jadi sudutnya yang konstan, tetapi R-nya bisa berubah-ubah dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Maka kumpulan titik-titik R, theta 0 itu akan membuat sebuah garis lurus dengan sudut sebesar theta 0 dari sorotan awal. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya garis Y sama dengan X dalam koordinat kartesius, itu sama dengan garis theta sama dengan 45 derajat atau pi per 4 atau theta sama dengan 45 derajat dalam koordinat polar. Tahu dari mana? Kalian coba gambarkan saja. Garis Y sama dengan X ya. Digambarkan, kemudian anggap sumbu X sebagai sorotan awal, di mana sudutnya sama dengan 0. Kemudian kalian buat sudut pi per 4 atau 45 derajat. Kemudian kalian gambarkan dengan R yang berbeda-beda, dari minus tak hingga sampai positif tak hingga, maka kalian akan mendapatkan persamaan garis yang sama dengan ini. Y sama dengan X. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama tadi sudah kita tunjukkan ya. Kita punya lingkaran R sama dengan 1, R sama dengan min 1. Ini dua-duanya adalah lingkaran yang sama, yaitu lingkaran dengan jari-jari 1 dan berpusat di O. Jadi persamaan dalam koordinat polarnya dia tidak tunggal. Kalau kita punya garis yang kita tuliskan dengan persamaan theta sama dengan pi per 6, maka kita juga punya persamaan garis yang sama, yaitu theta sama dengan 7 pi per 6 dan theta sama dengan min 5 pi per 6, dan theta lainnya, ya, di mana mereka juga akan menghasilkan garis yang sama-sama melalui titik O, dan memiliki kemiringan yang sama. Untuk memeriksanya nanti kalian bisa coba gambarkan sendiri ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini?
Oke, kalau tidak ada, kita ambil contoh selanjutnya. Materi dulu ya. Materi ini masih ada hubungannya dengan persamaan polar dan grafik, tapi bagaimana kita menghubungkan koordinat polar dan koordinat kartesius. Pada dasarnya, hubungan antara koordinat polar dan koordinat kartesius adalah ini. Ya. Di mana kita punya, kalau dalam koordinat kartesius itu X, koordinat polarnya adalah R cos theta. Koordinat kartesiusnya Y, maka koordinat polarnya adalah R sin theta. Kemudian untuk lingkaran, kita punya hubungan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah tan theta sama dengan Y per X. Ini didapat dari mana? Didapat dari misalkan kita punya segitiga. Di mana ini adalah sumbu X, kemudian yang ke atas, yang vertikal, adalah sumbu Y. Maka kita punya titik ini adalah titik X, Y. Ya. Kita anggap ini adalah panjangnya X, ini adalah panjangnya Y, dan yang miring, panjangnya yang miring adalah R. Sehingga kita punya hubungan yang ada di sini, 4 hubungan ini ya, yang perlu diingat. Di mana X adalah R cos theta. Saya lupa menuliskan tetanya di mana ya. Tetanya adalah ini. X adalah R cos theta, karena cos theta adalah X per R. Kemudian Y adalah R sin theta. Kemudian R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, karena ini adalah persamaan trigonometri ya. Kemudian tangen theta adalah Y per X. Bagaimana mengimplementasikan persamaan-persamaan ini yang menghubungkan koordinat polar dan koordinat kartesius ke dalam problem-problem di dunia matematika dan teknik? Contohnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan polar dari lingkaran X kuadrat plus Y sama min 3 kuadrat sama dengan 9. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau seperti ini ya. Kalau bentuknya persamaan seperti ini, maka kita lihat ini kan kita bisa tulis sebagai X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Kemudian kita pilih R sama dengan 3. Terus kita ubah ya, X menjadi 3 cos theta dan Y 3 sin theta. Sehingga kita punya 3 cos theta kuadrat
plus 3 sin theta min 3 kuadrat sama dengan 9. Dari sini kita punya 9 cos kuadrat theta ditambah 9 sin kuadrat theta min 2 kali 9, 18 sin theta plus 9 sama dengan 9. Kalau kita perhatikan di sini 9 cos kuadrat theta tambah 9 sin kuadrat theta ini sama dengan 9 ya, karena cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu 1. Sehingga kita punya persamaan ini menjadi persamaan sin theta sama dengan setengah. Apakah benar? Benar, Pak. Kelihatannya sih benar, cuman saya agak ragu karena ternyata hasil akhirnya adalah hanya sin theta sama dengan setengah. Kalau kita pikirkan ya, kalau kita pakai sin theta sama dengan setengah, maka hanya bergantung pada theta saja. Ya. Jadi sudutnya berubah-ubah tapi tidak ada kontrol terhadap jarak. Ya. Sehingga mungkin yang lebih tepat, kita hapuskan hubungan terhadap jarak. Kita hanya menuliskan dalam bentuk X sama dengan R cos theta dan R sin theta. Kemudian kita tulis ulang. Ya. Kita masukkan R cos theta dan R sin theta ke dalam persamaannya. Ya. Jadi kita tidak mengubah apa-apa dulu, kita tidak menentukan R. Maka kita mendapatkan dari sini ya, kita punya X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 9. Atau X kuadrat plus Y kuadrat min 6Y sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan X-nya R cos theta dan Y-nya R sin theta, maka kita akan mendapatkan R kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat sin kuadrat theta min 6R sin theta sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan
persamaan yaitu R kuadrat min 6R sin theta sama dengan 0. Atau di sini kita bisa tuliskan R kali R min 6R, min 6 sin theta sama dengan 0. Ya. Di mana di sini hasilnya adalah R sama dengan 0 atau R sama dengan 6 sin theta. Tetapi karena R sama dengan 0 tidak mungkin, ya. Lingkaran ini R-nya tidak 0, ya. Sehingga kita tidak memakai yang ini. Kita hanya memilih yang ini saja. Sehingga kita punya R sama dengan 6 sin theta. Ternyata persamaan lingkaran yang ada di atas ini ekuivalen dengan persamaan R sama dengan 6 sin theta. Karena R sama dengan 6 sin theta sendiri sudah memuat R sama dengan 0, ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan itu, sehingga persamaannya adalah ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Sekali lagi, ini X kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 9, itu sama dengan persamaan kalau dalam koordinat polarnya adalah R sama dengan 6 sin theta. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke contoh selanjutnya, ya. Kita diminta untuk menuliskan, kita balik sekarang, persamaan polar menjadi persamaan kartesius. Yang nomor 1, ini persamaan kartesiusnya apa? Yang nomor 1, ya. Kita ingat lagi hubungan yang kita perlukan adalah X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kemudian tangen theta sama dengan Y per X. Ini persamaan-persamaan yang perlu kita ingat. Maka yang nomor 1, kita punya R cos theta itu sama dengan X. Karena R cos theta sama dengan min 4, berarti kita punya X sama dengan min 4. Ternyata R cos theta sama dengan min 4 adalah persamaan garis, di mana garis tersebut adalah garis X sama dengan min 4.
Kemudian yang kedua, R kuadrat sama dengan 4R cos theta. Maka dari sini kita punya R kuadrat adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian sama dengan 4 R cos theta adalah X. Sampai sini boleh, berhenti sampai sini boleh. Atau kita bisa tuliskan persamaan ini. X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat sama dengan 4. Ya. Jadi plus 4 di sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan saya tambahkan supaya melengkapi kuadrat dari X. Sehingga kita punya persamaan lingkaran yaitu X min 2 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ternyata persamaan yang kedua adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 2 dan berpusat di 2,0. Sekarang bagaimana dengan yang ketiga? Untuk yang ketiga kira-kira harus diapakan? Kayaknya sih gini Pak, dikali kedua ruas dikali 2 cos theta min sin theta. Nanti kan dapat 2 R cos theta dikurangi R sin theta diubah jadi 2X min Y sama dengan 4. Ya. Betul sekali ya. Jadi kita kalikan dulu dengan 2 cos theta min sin theta. Kedua ruas. Jadi kita punya R kali 2 cos theta min sin theta sama dengan 4. Sehingga dari sini kita punya 2 R cos theta min R sin theta sama dengan 4. Di mana R cos theta adalah X dan R sin theta adalah Y. Ya. Sehingga kita punya persamaan garis yaitu Y sama dengan 2X min 4. Betul sekali ya tadi jawabannya. Jadi kalau untuk konversinya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya butuh sedikit berimajinasi. Dan sedikit mengingat 4 persamaan ini. Kita ambil contoh lagi. Kira-kira ini persamaan Kartesiusnya adalah apa? X sama dengan 2 Pak. Ya, ini adalah X sama dengan 2 ya. Sehingga kalau kita gambar ya, di koordinat Kartesius ini X, ini Y, kita punya X sama dengan 2 itu di sini. Ini titik 2,0. Ini adalah garis X sama dengan 2. Ya, simpel ya.
Kita coba contoh lagi. Kalau ini, kira-kira koordinat polarnya adalah apa? Koordinat polarnya adalah apa? Kita ubah x kuadrat plus y kuadrat menjadi apa? X kuadrat plus y kuadrat sama dengan, kalau di koordinat polar, R kuadrat, Pak. R kuadrat. Sehingga kita punya R kuadrat sama dengan 4 atau R sama dengan plus minus 2. Tadi kita sudah bahas bahwa kalau kita punya persamaan polar dengan R-nya konstan, tapi tidak ada keterangan mengenai theta, maka theta kita anggap theta bisa berubah-ubah, ya. Sehingga dari R sama dengan plus minus 2, kita akan mendapatkan persamaan lingkaran. Kita akan mendapatkan lingkaran yang berpusat di O dan jari-jari 2, ya. Ini R sama dengan 2. Ini juga masih cukup simpel, ya, contohnya. Oke, sebelum masuk ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tadi kita sudah membahas bagaimana kita bisa mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar maupun sebaliknya, ya. Sekarang kita akan membahas tentang integral dalam koordinat polar. Nah, secara umum, ya, kalau kita punya integral lipat 2 dari f(x,y) atas sebuah daerah R, maka kita tuliskan sebagai integral lipat 2, ya, atas daerah R, f(x,y) dA. dA ini bisa dx dy ataupun dy dx, ya, bebas. Maka dalam koordinat polar, bentuk integral ini adalah integral lipat 2 ini. Jadi f(x,y) kita ubah menjadi fr, theta. Kemudian dA kita ubah menjadi r dr d theta. Di mana batas r-nya adalah fungsi dari theta dan batas theta-nya adalah dua buah konstan. Jadi proses mengubahnya adalah fungsi f(x,y) kita ubah menjadi koordinat polar, yaitu fr, theta. Kemudian dA, di mana dA ini bisa dx dy ataupun dy dx, kita ubah menjadi r dr d theta. Ya, mengubahnya bukan hanya dr d theta saja, tapi ada pengali r, ya. Apakah ada pertanyaan dari sini? Oke, kalau tidak ada, contoh, ya. Kita diminta untuk mengubah integral berikut ke dalam koordinat polar dan hitung nilainya. Yang pertama kita lakukan adalah, seperti biasa, kita harus menggambar.
yaitu menggambarkan batas-batasnya. Di mana batas-batasnya adalah ini X, ini Y, ya. Kemudian batas-batasnya sekarang untuk batas X-nya adalah X sama dengan 0 ya, sumbu X, dan akar dari 4 min Y kuadrat yang positif. Berarti kira-kira itu adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Ini adalah titik 2,0 dan ini adalah titik 0,2. Karena Y-nya saja yang dibatasi dari 0 sampai 2, maka mungkin gambarnya adalah setengah lingkaran ya. Di mana titik ini adalah tetap titik 0,2. Kemudian titik ini adalah titik min 2,0. Lagi-lagi kita kasih label, di mana labelnya ini adalah Y sama dengan, X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Atau kita bisa tulis sebagai R sama dengan 2 dengan tetanya dari 0 tetanya dari 0 sampai pi. Atau kita bisa juga tulis sebagai sebagai apa ini kira-kira? Ya, mungkin ini aja nggak apa-apa ya. Sehingga integralnya, misalkan integralnya adalah A gitu ya. Maka kita punya, kursor saya di mana? Oh, di atas. Maka kita punya sekarang A itu sama dengan integral ya. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Kemudian dx dy kita ubah menjadi
R dr d theta. Kemudian batas R. Ini kan kalau seperti ini, yang dihitung adalah area yang saya arsir warna merah. Kalau area yang saya arsir warna merah, maka R-nya sekarang bukan lagi sama dengan 2, tetapi dari 0 sampai 2. Sehingga R-nya adalah, batas R-nya adalah dari 0 sampai 2. Kemudian batas tetanya adalah 0 sampai pi. Ya. Atau integralnya kita bisa hitung sebagai ini. 0 sampai 2, 0 sampai pi. Kemudian R kuadrat kali R adalah R pangkat 3. dr d theta. Yaitu integral 0 sampai pi, kemudian R pangkat 3 menjadi R pangkat 4 per 4, dengan batas 0 sampai 2, d theta. Yaitu integral 0 sampai pi R pangkat 4, 2 pangkat 4 adalah 16, dibagi 4 itu 4. Kemudian kalau R-nya 0, 0 berarti 4D theta. Maka hasilnya adalah 4 theta dengan batas 0 sampai pi, yaitu 4 pi. Nah, untuk membandingkan, kita coba hitung integral ini secara langsung ya. Jadi 0 sampai 2, kemudian integral terhadap X terlebih dahulu, kita punya X pangkat 3 per 3, ditambah Y kuadrat X dengan batas 0 sampai akar 4 min Y kuadrat, dy, yaitu integral 0 sampai 2, X pangkat 3, maka kita punya ini 1 per 3, kemudian X pangkat 3-nya adalah 4 min Y kuadrat pangkat 3 per 2, plus Y kuadrat kali akar 4 min Y kuadrat. dy. Kalau seperti ini kan kita kesulitan ya. Sehingga kalau kita mau hitung integralnya, kita hitung dulu. Kita coba dengan U misalkan sama dengan 4 min Y kuadrat. Atau ini U kuadrat. Gini. U kuadrat sama dengan 4 min Y kuadrat. Maka Y kuadrat itu sama dengan 4 min U kuadrat kemudian Y sama dengan akar 4 min U kuadrat, atau dan dy adalah turunan ini terhadap U ya,
yaitu dibagi akar 4 min U kuadrat, turunannya adalah min 2U ya, du. Sehingga integral dari 1/3 4 min Y kuadrat pangkat 3/2 ditambah Y kuadrat akar 4 min Y kuadrat dy itu sama dengan integral dari 1/3 4 min Y kuadrat itu U kuadrat ya, berarti U pangkat 3 plus Y kuadratnya adalah 4 min U kuadrat, kemudian dikalikan dengan U ya. D-nya kita ubah menjadi min 2U per 4 akar 4 min U kuadrat. du, kalau kita lihat di sini ternyata tidak membantu ya. Mengintegralkannya sulit. Tapi catatannya adalah ternyata ketika kita mengubah menjadi koordinat polar, ya, proses mengintegralkannya menjadi jauh lebih mudah. Jadi prosesnya adalah pertama kita gambarkan dulu daerah pengintegralannya ya. Ternyata daerah pengintegralannya adalah daerah yang diarsir warna merah. Daerah pengintegralan tersebut kita tahu bahwa daerah pengintegralan tersebut adalah batas R dari 0 sampai 2 dan θ-nya dari 0 sampai pi. Maka ketika kita ubah menjadi koordinat polar, kita dapat integral yang jauh lebih mudah daripada ini, daripada soal sebenarnya, dan mengintegralkannya juga prosesnya jauh lebih cepat. Nah, mengapa kita perlu mengubah menjadi koordinat polar? Karena terkadang kita akan menemui hal-hal yang seperti ini, di mana proses mengintegralkannya itu sangat rumit, sehingga kita memerlukan transformasi ke koordinat polar. Kalau tidak percaya jawabannya 4pi, silahkan kalian coba kerjakan sendiri ya, integral yang aslinya. Cek apakah akan mendapatkan hasil yang sama atau tidak. Untuk contoh ini, apakah ada pertanyaan? Bapak mau nanya, itu dapatinnya R kuadrat itu dari mana ya Pak? R kuadrat. Iya Pak. R kuadrat ini dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kan kita punya untuk mengubah koordinat kartesius ke koordinat polar itu kita punya 4 set ya, yaitu X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, kemudian X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, dan tangen theta sama dengan Y per X ya. Jadi yang perlu diingat adalah 4 persamaan ini. Begitu. Apakah terjawab? Terjawab Pak, makasih Pak. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya dari contoh ini? Saya khawatir ada contoh yang kelewat, tapi tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke contoh selanjutnya. Di mana untuk contoh selanjutnya kita akan membahas luas daerah dalam koordinat polar.
luas daerah dalam koordinat kartesius kemarin kan kita punya A itu sama dengan double integral dari areanya ya, area pengintegralan dA gini ya. Jadi tidak ada apa-apa, tidak ada fungsinya. Nah, dalam koordinat polar sama, cuman batasnya, batas daerah R-nya kita ubah dalam koordinat polar dan dA-nya kita ubah menjadi R dr d theta. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, misalkan kita diminta untuk menghitung luas daerah yang ada di dalam persamaan ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus menggambarkan daerah yang mau dihitung terlebih dahulu ya. Ternyata ini gambarnya kalau nggak salah seperti ini. Kalau kita punya koordinat kartesius, ini X, ini Y. Kemudian gambarnya itu adalah seperti pita. Gambarnya jelek nggak apa-apa, tapi intinya di apa namanya kurva dari persamaan itu adalah sebuah kurva yang simetris. Dan yang mau kita hitung adalah area yang di dalamnya, ya, yaitu semuanya ini. Nah, untuk menghitungnya, maka kita cukup menghitung karena simetris ya. Kita cukup menghitung luas area yang ada di kuadran pertama saja. Maka areanya yang ada di kuadran pertama itu adalah double integral ya, kemudian R dr d theta. Kemudian batas R-nya adalah dari 0 ya, karena melalui titik 0,0 ya. Maka R-nya adalah dari 0 sampai ini, sampai persamaan ini. Sehingga R-nya adalah akar dari 4 cos 2 theta. Kemudian karena kita hanya membahas yang di kuadran pertama, maka theta-nya adalah dari 0 sampai pi per 4 saja ya. Sehingga kalau kita hitung ini adalah integral 0 sampai pi per 4 dari R kuadrat per 2 ya. Dengan batas 0 sampai
akar 4 cos 2 theta d theta. Sehingga ini adalah integral 0 sampai pi per 4 dari 2 cos 2 theta d theta. Sehingga kita punya sin 2 theta dengan batas 0 sampai pi per 4, yaitu sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1 ya. 1. Sehingga luas area keseluruhan adalah 4 kali area di kuadran pertama, yaitu 4. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka prosesnya adalah kita gambar dulu. Kita gambar dulu daerah yang mau dihitung luasnya. Baru kemudian kita masukkan ke formula yang ini ya. Kebetulan untuk contoh ini gambarnya agak rumit ya. Dan saya yakin kalau kalian mencoba mengubah ini menjadi persamaan dalam koordinat kartesius, persamaannya akan sangat sulit, sangat rumit, sehingga integralnya akan jadi jauh lebih rumit lagi. Maka dalam hal ini penghitungannya dalam penghitungan luas areanya dalam koordinat polar itu jauh lebih mudah. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya. Tadi Ya. yang batas pi per 4 itu dapat dari mana ya, Pak? 0 sampai pi per 4. Ini karena tetanya kita bergerak R dari 0, kemudian berjalan. Sebentar, ini saya harus membayangkan arah panahnya kemana. 4. Oke. Karena kita berada pada kuadran pertama, ya, maka batas tetanya itu dari 0 sampai pi per 4. Tapi sebenarnya kita tidak terlalu perlu melihat gambar ini kalau kita bisa membayangkan langsung ya. Kita juga bisa langsung menghitung dengan A. Kita juga bisa langsung menghitung dengan ini. Batas tetanya dari 0 sampai pi. Oh, tapi nggak juga karena dibalik ya. Ini harus 2 kali. Oke, ternyata tidak wise kalau kita pakai ini. Tetanya 0 sampai pi per 4 itu dari kita masukkan saja ya. Kemudian kita bandingkan dengan titik-titiknya. Kalau batas R-nya dari 0 sampai 4
akar dari 4 cos 2 theta di kuadran pertama. Ternyata untuk ini, ketika R-nya 0, maka kita akan selalu berada di titik ini. Kemudian ketika R-nya naik ya, misalkan R-nya 2 gitu ya. R-nya 2, maka cos 2 theta itu sama dengan 1. Kalau cos 2 theta sama dengan 1, maka tetanya adalah berapa? 0. Ya. Jadi di titik ini, ini titik di sini kita punya titik 2,0 ya. Di sini tetanya 0. Di sini tetanya juga 0. Kemudian kalau kita perhatikan, theta pi per 4 itu adalah, mungkin saya pakai hijau saja, adalah sudut terbesar yang dibentuk dari ini. Jadi sudut terbesarnya ternyata ada di awal sini, di mana sudutnya adalah pi per 4. Jadi sudut yang dibentuk itu dari 0 sampai pi per 4. Karena kita punya sudutnya dari sini, ya dari yang arah ke sana, arah sumbu X, sampai sudut terbesarnya, yaitu ini. Memang agak sulit terkadang melihatnya, tapi nggak apa-apa ya. Yang pasti theta ini adalah batas theta ya. Dari batas, kalau kita punya dari sumbu X ini ya, kemudian kita putar melawan arah jarum jam, di mana sudut theta terbesar yang bisa kita dapatkan sebelum kita keluar dari daerah pengintegralan. Jadi kalau kita putar melawan arah jarum jam, ternyata ini garis Y sama dengan X ini adalah terakhir kali si garisnya itu keluar dari area kuadran pertama ketika kita putar dari sumbu X menuju sumbu Y. Seperti itu ya. Mungkin nanti akan lebih mudah dengan contoh yang lain ya. Kita ke contoh selanjutnya saja. Di contoh selanjutnya itu ada di sini, di materi yang ini ya. Bagaimana kita mengubah integral kartesius menjadi integral polar. Untuk ini, lagi-lagi kita harus menggambarkan daerah pengintegralannya. Daerah pengintegralannya, untuk soal ini, kebetulan adalah setengah lingkaran, di mana ini adalah titik 1,0, 0,1, dan min 1,0. Ini adalah sumbu X, sumbu Y. Daerah yang warna merah, ya, kalau kita perhatikan, jari-jarinya adalah dari 0 sampai 1 ya. Jadi
Jari-jarinya R itu adalah dari 0 sampai 1. Nah, tetanya bagaimana? Tetanya kita coba gambar garis. Ya. Kemudian garis ini kita putar ke sana. Sudut yang dibentuk dari sumbu X ya, sampai yang terakhir, sampai yang ini, sampai yang di sini ya. Sudutnya adalah dari 0 sampai pi. Sehingga tetanya adalah dari 0 sampai pi. Maka integral ini akan sama dengan integral R pangkat 3 dr d theta dengan batas R-nya dari 0 sampai 1, tetanya 0 sampai pi. Kita punya integral 0 sampai pi R pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai 1 d theta, yaitu integral 0 sampai pi 1/4 d theta atau 1/4 pi. Contoh ini masih mudah ya karena masih sama dengan contoh yang sebelumnya. Kita ingin melihat contoh lain ya, di mana kita ingin menghitung volume benda padat yang dibatasi dari atas oleh sebuah paraboloid ini dan di bawah oleh lingkaran berjari-jari satu di bidang XY. Maka volumenya adalah double integral dari 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Kemudian kita buat mungkin dy dx ya. Y-nya adalah dari min akar 1 min X kuadrat sampai plus akar 1 min X kuadrat. Kemudian X-nya adalah dari min 1 sampai 1. Nah, kalau kita coba gambarkan daerah pengintegralannya ya. Kalau kita punya batas lingkaran berjari-jari satu di bidang XY, maka lingkaran berjari-jari satu di bidang XY ini, kalau nanti kalian coba gambar sendiri ya, ini persamaannya adalah R-nya dari 0 sampai 1, kemudian tetanya adalah dari 0 sampai 2pi. Sehingga volume ini kita bisa hitung juga dengan double integral 9 min R kuadrat R dr d theta
dengan batas R-nya dari 0 sampai 1, kemudian θ-nya dari 0 sampai 2pi. Kalau kita menghitungnya dengan yang persamaan yang atas, yang warna hitam, saya yakin akan kesulitan. Sehingga kita coba langsung menghitung dengan persamaan yang bawah, ya, yang persamaan dengan koordinat polar. Yaitu 9R, berarti 9 per 2 R kuadrat min itu R pangkat 3 menjadi R pangkat 4 per 4. Dengan batas dari 0 sampai 1, kemudian d θ. Yaitu integral 0 sampai 2pi dari kalau saya masukkan 0 kan pasti 0 ya. Jadi saya cukup masukkan 1. Kemudian kita punya 9 per 2 min 1/4. Berapa itu? 18 per 4 min 1 per 4 berarti kita punya 17 per 4. D θ. Sehingga jawabannya adalah 17 per 2 pi. Seperti ini. Kalian bisa coba hitung ya. Volume benda padat ini ya, dengan cara lain ya, selain dua integral ini. Kalau kalian menggambar, maka kalian punya dua bagian, yaitu satu bagian tabung dan sedikit dari bagian bola. Cuman bagian bolanya itu akan sulit untuk dihitung, maka penghitungannya juga akan cukup sulit. Ya. Untuk contoh ini, apakah ada pertanyaan? Ya, prosesnya sama. Kita gambar dulu ya daerah pengintegralannya, sehingga kita bisa tentukan batas-batas integralnya. Kemudian kita coba representasikan ya, daerah pengintegralan itu dalam koordinat polar seperti ini yang warna merah. Sehingga kita tahu batas-batas integralnya dalam koordinat polar. Kemudian kita bisa hitung dengan lebih mudah menggunakan koordinat polar. Kalau kalian mau coba hitung dengan koordinat kartesius ini yang warna hitam, silakan dicoba, dan sepertinya akan cukup sulit untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan sedikit membahas latihan soal. Ya. Untuk latihan soal yang dibahas, saya akan fokus ke bagaimana konversi persamaan kartesius ke persamaan polar dan sebaliknya. Nah, untuk latihan yang pertama, ini kira-kira persamaan ini adalah apa? Dalam koordinat kartesius, persamaan ini adalah Y sama dengan 0, Pak. Ya, betul sekali ya. Y sama dengan 0. Sehingga
kalau digambarkan ini adalah sumbu X. Kemudian bagaimana dengan ini? Persamaan Kartesiusnya menjadi apa? Persamaan R cos theta plus R sin theta sama dengan 1 dalam koordinat Kartesius menjadi persamaannya seperti apa? X plus Y sama dengan 1, Pak. Ya, betul sekali ya. X plus Y sama dengan 1. Sehingga kalau kita gambarkan, kita punya ini sumbu X, ini sumbu Y, maka gambarnya adalah garis di mana di sini adalah titik 1,0 dan ini adalah 0,1. Ini adalah garis X plus Y sama dengan 1. Dua contoh ini masih mudah ya. Kemudian selanjutnya. Persamaan polarnya apa ini? Kita kumpulkan dulu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus XY sama dengan 1. X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah R kuadrat ya. Sehingga kita punya R kuadrat plus R kuadrat cos theta sin theta sama dengan 1 ya. Atau kita tulis sebagai R kuadrat 1 plus cos theta sin theta sama dengan 1. Atau bisa juga kita tulis sebagai R kuadrat kali 1 plus setengah sin 2 theta sama dengan 1. Untuk gambarnya nanti kalian coba gambarkan sendiri ya. Nah, bagaimana dengan persamaan lingkaran ini? Persamaan polarnya seperti apa? Kita jabarkan dulu ya. Kita jabarkan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 plus Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 16. Sehingga kita punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus min 10Y sama dengan 25 kurang 16 itu 9 tambah 4 13 min 13.
Sehingga kita punya ini R kuadrat plus 4R cos theta min 10R sin theta sama dengan min 13. Nah, untuk contoh ini gambarnya akan lebih mudah kalau kita melihat koordinat kartesiusnya ya dibandingkan dengan koordinat polarnya. Gambarnya lagi-lagi bisa dicoba dicoba sendiri ya. Nah, kemudian kita punya ini. Bagaimana kita menggambarkan daerah ini dalam koordinat kartesius? Maka kita gambarkan. Ini sumbu X, sumbu Y ya. Kemudian kita lihat tetanya dari pi per 2 sampai 2pi ya. Pi per 2 itu kan sumbu Y yang ke atas ya. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Area yang warna biru. Yaitu 3/4 lingkaran. Ya. Jadi semua bagian lingkaran kecuali yang ada di kuadran pertama dengan jari-jari 9. Ininya 9. Karena R-nya dari 0 sampai 9, maka semua daerah yang di dalam bagian ini adalah bagian dari daerah tersebut. Jadi makanya diarsir warna biru. Kemudian tetanya kita lihat dari pi per 2 sampai 2pi. Berarti karena pi per 2 itu sumbu Y vertikal yang ke atas, 2pi itu balik ke 0 derajat ya. 2pi itu kan 360 derajat, berarti kita balik ke sumbu X yang awal, yang ke arah positif, sehingga kita dapat seperti ini. Ya. Masih ada banyak latihan soal lagi yang bisa kalian kerjakan. Ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Senin depan kita masih masuk ya. Jadi Senin depan kita adalah materi yang terakhir, kemudian hari Rabunya libur, baru dilanjutkan Rabu pekan depannya lagi. Dan di Rabu yang pekan depannya lagi itu nanti kita akan melakukan review materi untuk UAS. Dan mungkin Pak Rangga akan mengadakan kuis 4. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oh, mohon maaf Pak. Ya silakan, Abdul Latif. Saya Muhammad Abdul Latif Pak. Tadi saya lupa absen Pak. Maksudnya telat absen. Oh ya, nanti kita setelah saya tutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai kuliahnya, saya tutup dulu. Sampai ketemu Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih.